Aku dan Cak Man sama. Dalam arti satu nur, satu energi, satu ruh, satu kesadaran, satu dimensi, bahwa Cak Man juga bertuhankan kepada Allah. Nah, itu pandangan ahad, ya. Menyamakannya di situ. Sudah nggak ada bentuk, nggak ada wujud, nggak ada suara, nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Tapi wahdatul wujudnya satu juga, yaitu bertuhankan kepada Allah. Kita harus begitu juga. Sudah tidak memandang tingkah polahnya orang tersebut. Sudah tidak memandang kelakuan-kelakuan orang tersebut. Yang dipandang adalah pandangan bahwa semua yang di atas, semua yang menyaksikan, saya anggap bertuhan kepada Allah dengan pencapaian yang sama. Nah, tidak membeda-bedakan, tidak mengkelas-kelaskan, tidak melevel-levelkan. Nah, ini yang disebut ketika kamu menjadi semesta, cuman pandangan itu. Tidak mengenal tentang ketinggian ilmumu, ya. Tidak mengenal tentang kemasyhuranmu, tidak mengenal tentang kesendirianmu. Maka hukum itu sebetulnya kan ada tiga. Yang pertama hukum manusia atau kemakhlukan. Yang kedua adalah hukum pertengahan, hukum alam. Yang ketiga adalah la yusrik billah bihukmihi ahada. Hukumnya ahad itu sendiri. Ya, bukan hukum Allah, tapi hukum ahad itu sendiri. Nah, hukumnya manusia kita harus mengalami dan tidak boleh menolak. Ya, kamu digampar orang, kamu dihina orang, walaupun kamu tidak bersalah. Jangan menolak. Sampai ya ada yang memanggil pengaji gitu ya. Nah, ini namanya kamu menolak siklus, menolak hukum manusia tadi, hukum kemakhlukan. Yang dinamakan orang makrifat itu mengalami. Ketika kamu menolak mengalami, berarti kamu menolak makrifat. Itu pertama. Yang kedua, keseimbangan. Ya. Seperti apa hukum alam? COVID itu bukan hukum manusia. Maka yang bisa menyelesaikan COVID ya alam itu sendiri. Ya, yang menghisap radiasi COVID oleh bintang. Banyak bintang itu menghisap radiasi. Nah, sebetulnya wujud untuk keseimbangan. Ya, seumpama orang mau mengeluarkan racun, dia harus digelontor dengan pasir, kan gitu ya. Dia harus digelontor dengan hujan badai, dengan banjir, dengan longsor, gempa bumi, supaya untuk keseimbangan alam. Jadi jangan ditolak, jangan dipertanyakan, dan jangan dikutuk. Alam itu hukum keseimbangan. Nah, hukum manusia atau kemakhlukan tadi itu harus kamu alamin. Karena apa? Itu bentuk daripada kamu melepas kemelekatan itu sendiri. Ya, contoh. Saya ditinggal pasangan saya, kekasih saya, seumpama gitu. Dan saya meraung-raung. Ya, aku nggak ridho, aku nggak rela ditinggal oleh kekasihku. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Padahal hukum alam ini dijadikan untuk mendidik kamu melepas apa itu yang dinamakan kemelekatan. Ya, untuk masuk kepada hukum ahad tadi. Yang cemburu itu ahad. Yang cemburu itu semesta, bukan Allah.
Ya. Nah itu pendidikan. Ketika kamu menolak, berarti kamu tidak mengingini pengalaman itu kan gitu ya. Contoh saya tidak mau pakai contoh orang lain. Jadi kadang orang sembuh dari kecewa, patah hati, ya, itu harus diuji dengan itu. Kedua, ya, hukum manusia juga, hukum kemakhlukan. Saya tidak bersalah, tiba-tiba saya di penjara. Nah, di penjaranya gerombolan kan, ada CS 6 orang kan gitu, dimasukkan semua. Nah awalnya saya toleransi, kelima teman saya ini pakai pengacara. Nah, saya ini kan tahu gitu loh, ngaji tasawuf udah lama. Kalau saya pakai pengacara berarti saya melawan, ya, melawan kodrat alam ini kan gitu. Karena belum tentu kalau saya bebas saya tidak mendapatkan sesuatu. Justru saya mengalami pengalaman saya di dalam bisa menjemput sesuatu. Itu yang dinamakan hikmah itu dijemput. Ya. Al-hikmah itu dijemput, bukan ditunggu. Kadang Allah mau menghadirkan hikmah, ya, memberikan mutiara kepada dirimu, kamu menolaknya. Padahal mutiara itu tersimpan di dalam penjara, di dalam bui. Ya. Ini contoh kecilnya seperti itu, yang saya alami gitu. Akhirnya saya menolak sampai oleh 5 teman saya ini. Walhasil alhamdulillah vonisnya sama kan gitu ya. Mereka bayar ada yang 10 juta, 15 juta, 7 juta. Saya pun divonis sama. Sampai ada yang sakit hati sekarang. Mas kita nih nggak bayar sendiri, hukumannya sama, berarti itu diikut sertakan uang-uang kita. Apa yang saya bilang? Kamu merasa uangmu di saya berapa? Saya ganti, saya bilang begitu. Saya keluar nanti saya ganti semua. Yang penting di dalam diri saya nggak ada niatan untuk menolak hukuman ini, karena ngajinya beda kan gitu. Nah disinilah ya, kadang hal-hal kecil itu penderitaan, walaupun itu keterpurukan, walaupun itu musibah, sebetulnya Allah akan memberikan mutiara kan gitu ya. Coba semua nabi itu tidak pernah menolak hukum kemakhlukan, ya. Contoh Nabi Adam, ya. Hukum kemakhlukannya diturunkan ke dunia, ya. Ya pada waktu Bateranu walaupun awalnya Nabi Nuh itu dihujat, dicaci, mulai dari menanam bibit kayunya, ya, menebang kayunya, bikin bahtera yang gede, sudah dianggap gitu. Nabiullah Ibrahim, karena ini Idul Adha kan, dia dihukum dengan disuruh meninggalkan Sarah, Hajar, dan juga Ismail dan Ishak. Ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Karena Ismail, Ishak, Sarah, dan Hajar adalah wujud kemelekatan yang tinggi yang disebut harta, tahta, dan rasa. Ya. Mobilmu itu Ismail. Ya. Tokomu yang kamu punya usaha itu Ismail. Ya. Jabatanmu sekarang, ya, yang menjadi lurah, menjadi kepala desa, itu adalah Ismail. Tapi Allah tidak kejam. Ingat, Allah tidak kejam. Tidak mengambil betulan Ismail, malah diganti persembahan dengan seekor domba, ya.
anak istri kita, ada wujud Ismail di situ, maka berkorbanlah supaya al-qurbah, dengan korban kamu tambah dekat kepada Allah. Ya. Harus punya keyakinan begitu. Ismail itu adalah dari Allah. Di dalam semua hartamu itu ada hartanya Allah. Masa Allah mau mengambil seksakan diri? Nah, itu yang menjadi fenomena saat ini. Begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sebetulnya Allah bisa aja ya, memunahkan Laut Merah. Umpamanya Laut Merah dijadikan padang pasir. Nah, itulah wujud daripada Rahman Rahimnya Allah. Allah tidak akan merusak apa yang sudah dijadikannya. Hanya disingkap, ya, Laut Merah itu disingkap untuk memberi jalan Ibrahim dan pengikutnya, untuk Musa dan pengikutnya. Akhirnya dikembalikan lagi menjadi lautan. Salam. Salam. Begitu juga dengan Isa. Ya. Isa dikejar tentara Yudas Iskariot. Ya. Bisa saja Allah dengan sekali tiup ya, hancur semua. Tapi Allah tidak merusak Lauhul Mahfuz. Karena di Lauhul Mahfuz sudah tertulis takdirnya tentara yang mengejar Isa tadi, matinya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, berbeda-beda. Ya, akhirnya Isa yang diangkat oleh Allah. Nah, di sini ya kita harus kembali bahwa jangan pelajaran dalam hakikat itu, satu, jangan melawan. Ya. Dalam harus menerima semuanya, apapun itu yang pertama ajaran. Jangan melawan. Yang kedua, jangan berprasangka. Ya. Harus husnuzan billah. Ya. Tidak ada prangka itu artinya ahad tadi. Tidak tahu apa-apa. Jangan baik. Jangan sok kasar. Nah, ini orang-orang yang tersesat sebetulnya. Orang-orang yang terjebak di dalam spiritual, nyaman di dalam sesuatu yang dianggap oleh Allah bukan abadi. Yang abadi menurut Allah itu ketika kalian menjadi afalnya Allah. Nah, itu abadi. Kalian menjadi nurnya Allah. Kira-kira seperti itu. Silakan Singalawar. Assalamualaikum Mbak Sobo. Silahkan Mbak Sobo. Waalaikumsalam. Anda semuanya apa waskito? Mana Cak Man? Nggih, monggo lanjut. Monggo Mbak Sobo. Waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Sobo. Silahkan Mbak Ada Sobo. foto minuman nih Mbak Sobo. Nggih. Jadi yang sebenarnya apa yang sudah dinarasikan Abah Waskito sudah pas karena saking banyaknya kan itu. Jadi habis ndek ainullah. Artinya ainullah itu yang bekerja apapun dialah Allah. Kita manusia hanya cuma sifat adanya zat daripada perwujudan, tapi perwujudan itu sebenarnya bukan Tuhan manusia. Tapi yang kita pegang itu adalah ainullah.
ainullahnya Allah itu sendiri. Sudah pas apa yang di narasi Abah Wasito, semuanya untuk satu dan kesatuan, tidak ada protes di situ, tidak ada pembangkangan, semuanya Allah, milik Allah semata bigoirillah. Jadi ndek fardu ainnya Allah sendiri, ainullah. Zatnya Allah, sifatnya, adanya rasanya pun cintanya milik Allah sendiri. Jadi manusia itu bukan Tuhan, tapi jangan menduduki kedudukan Tuhan. Tapi yang Tuhan yang sebenarnya ya ainullah itu. Semuanya nggak ada yang tersisa, indah. Kita menyaksikan dalam musyahadat, kita menyaksikan apa yang disaksikan, kita bergerak karena gerakan Allah itu sendiri yang menggerakkan. Jadi ainullah gak ada batasan. Dari dalam ainnya itu inayatullah, lamnya juga lutfullah, kelembutan Allah itu sendiri, tiada yang membatasi dan tiada terbatas. Jadi indah sebenarnya, apapun mencapai apapun gitu. Jadi yang ada wujudnya daripada rasa pun rasanya Allah sendiri, cintanya Allah sendiri. Al yakin, hakul yakin, imanul yakin, itu merana tetap saja kalau di afal ya perbuatan, ya geraknya Allah yang bergerak. Kita nggak punya kewajiban setelah menjalani. Jadi yang wajib ya Allah itu sendiri. Maka dikalimatkan syukur itu tadi, tidak harus mengeluh atau tidak berprotes. Apapun adanya karena diadakan. Ya ainullah itu tadi. Maka sampai ada kalimat-kalimat, jangan sekali-kali menuhankan manusia kan gitu. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan benda-benda. Kalimat-kalimat yang seperti itu sebenarnya itu untuk melenyapkan, yang ada hanya cuman haknya Allah atau ainullah itu. Tapi apabila manusianya itu mengingat, terus mengingatnya itu memikirkan Allahnya sendiri, itu tidak akan tercapai atau tidak ada yang nyampai. Tapi oleh karena itu Allah menciptakan sebagai amanah apa yang sudah diciptakan untuk mengamanahkan, untuk mengerjakan. Mbah Sopo ada telepon, diangkat dulu teleponnya Mbah. Ada telepon. Ada telepon tak Mbahnya ada angkat ya telepon. Bunda. Apa? Ada telepon tak angkat Nggih sebentar nggih, ya. monggo. Nggih. Ada Cak Man silakan naik Cak Man. Mana Cak Man? Cak Man tak ada. Cak Man lagi kerja. Sang jam perjalanan marang Jember dulu kan dalane lewat niku.
Illallah la ilaha illallah illallah mawujudun wujud. Tiada yang maha ada itu adalah hidup. Nggih, monggo Abah. Ya Allah. Abah monggo Abah Waskito akan menjadi sebuah rahmat semuanya. Amin, Allahumma amin. HP-nya hidup menyala ya. Ada yang memati. Nggih, amin terjeda. Pecah jadi 4 ya Abah ya, amin. Allah Muhammad yakinnya sendiri pecah jadi 4 adanya sifat itu dari unsurnya. Jadi amin ya-nya itu al yakin, hakul yakin, ainul yakin kan itu. Baru kamalul yakin. Nunnya sudah jadi. Nunnya Nur Muhammad itu, Nurun ala nurin, nurun faukon nur. Benarnya benar, tepatnya tepat. Wa ilaihi rabbika farghab. Gitu. Mungkin gitu apa ya? Jadi ada sebuah ayat itu ada kalimat wa ilaihi rabbika farghab gitu. Farabta fansab wa ilaihi rabbika farghab. Ya, makanya sebelum hayat ya, atau hidup itu sebetulnya kan sudah akhir ya. Nggih. Orang kalau sudah makomnya hakikat hayun qayyum. Hayun qayyum itu sifatnya Allah yang kamu melebur di situ. Yang hidup dan qayyum. Qayyum itu hidup terus menerus. Tidak ada berhentinya Pak ya, mengalami, kekal ya. Kekal. Ya, tidak mengalami kematian atau tidak mengalami terjeda. Iya, yang maha hidup kan gitu ya. Sebelum kita masuk kepada hayun, nah di bawah hayat ini tadi yang disebut nur, kan gitu ya. Nggih. Nun ro wau ya nun nurun. Nun ro wau ya nun. Nah, tulisannya itu ya hurufnya. Diawali dengan nun, diakhiri dengan nun. Nun ro wau ya nun, nurun. Nurau Muhammad. Nun wau ya nun wau ra ya nun. Sorry kebalik ya. Nun wau ra ya nun, nurun. Makanya harus ada ya, karena akan menjadi nurin. Karena bisa menjadi nuron. Makanya wujud yang pertama ketika nun ketemu wau tadi itu wujud yang tidak terbatas. Ya, kamu adalah ujungnya. Nun yang terakhir. Kamu berada di cahaya yang di ujung terakhir. Nun yang pertama ketemu waw tadi itu yang disebut Nur Muhammad. Nun waw ro. Nah, ro maka sebetulnya waw ini itu yang disebut rasa. Ya. Nurun ini bukan hayat. Ya. Saya nyatakan lagi, nurun ini bukan hayat, karena hayat itu sudah sumbernya, ujungnya. Kan itu. Jadi yang disebut cahaya itu atau nur, di situ dibagi lagi kan gitu ya. Di dalam nurun tadi, nun, waw, roh ya nun tadi. Nah di situ ada waw. Nah waw itu yang disebut rasa. Setelah ada nur, ada rasa kan gitu ya. Ilmu rasa kan. Nah rasa ini yang dinamakan iman. Iman ini yang dinamakan ilmu. Ilmu ini disebut alma. Apa itu alma? Alma itu adalah
Kita yang selalu kehausan dengan ilmu nurnya Allah, ya, itu disebut alma. Masuk ke dalam kajian wow tadi, kajian rasa. Wow itu sebetulnya kan kajian iman, kajian rasa. Nggih. Jadi tidak bisa digandeng apa ya, wow sama alif itu ya. Nggak bisa ya. Nggih. Lalu masuk roh itu yaitu yang dinamakan ruh. Jadi sebetulnya ilmu rasa itu di atasnya ruh. Nah, maka disebut sir. Kan gitu ya. Ilmu rasa itu disebut sir. Baru masuk kepada cahaya yang semestinya. Cahaya yang semestinya. Nur itu tadi. Di bawahnya ruh, ada yang disebut arwah atau ruh yang diadakan. Jadi yang diadakan di dalam dirimu, yang ditiupkan kepada dirimu, itu tahu apa sejatinya kan. Maka orang yang belajar tentang ilmu ruh, ujungnya dia harus tahu ya, apa yang ditiupkan oleh ruh itu sendiri ke dalam dirimu ya. Wa idza sawaituha nafahtu fihi min ruhi. Nah, nafahnya ini harus kamu tahu. Kalau kamu sudah masuk ilmu ruh, harus tahu apa yang ditiupkan oleh ruh ke dalam ragamu. Kan gitu ya. Nah, itu yang bisa. Atau yang jiwa. Ya, hawa itu jiwa. Maka jiwa itu bisa menyerupai jasad, dibentuk menyerupai, keberadaannya dibentuk menyerupai. Nah, tapi yang menjadikan ya, itu adalah ruhi tadi. Maka di situ ada ruhu, nah, atau ruhuhu, nah, ada ruhina. Nah, itu faedahnya kalian harus tahu. Ruhuhu itu adalah jiwa tadi sebagai penyambungnya ruh. Ruhi menjadikan ruhu. Ya, gitu ya. Makanya dipretelin lagi kan, ada sukma, ada diri sejati, sukma jati, ada guru sejati. Nah, itu semuanya adalah istilah-istilah untuk kita bisa masuk dimensi. Tempatnya sama. Nabi Isra Mi'raj itu tempatnya sama, tapi mengalami dimensi. Dan dimensi ini sifatnya adalah mendadak, gitu ya. Tidak terkondisi. Itu yang disebut alamiah. Itu yang disebut laduni. Nggak ada isyarat, nggak ada pemberitaan. Nabi nggak diceritakan nanti kamu ketemu ini, ketemu Nabi Adam, ketemu Musa, ketemu, tidak diceritakan sebelumnya oleh Jibril. Dan Jibril pun nggak tahu. Nah, turbulensi atau suatu yang dinamakan terjadi perubahan transformasi tadi, itu sifatnya laduni. Mi'raj itu laduni, tanpa pemberitaan, tanpa perantara, tanpa nubuah. Bedakan ya. Jadi laduni dengan nubuah itu beda. Nah, kalau an-nubuah kamu diberitahu dulu. Tapi kalau laduni itu asra. Ya. Sudah tajrid tanpa asbab. Ya. Jadi jangan merasa kasar. Jangan merasa begini begitu banyak tahu. Kepada Betul siapa ya? sekali. Kepada Allah. Kan? Ya, betul sekali karena nur seadanya Allah sendiri. Laduni. Ainullah itu yang bergerak tanpa berpamit oleh siapapun untuk menciptakan apa ini itu. Allah sendiri.
Ya Allah. Khidir itu apa diberitahu? Tidak. Maka wujud Khidir itu tanpa mulut. Dia tidak bicara. Ya memang nggak bicara. Khidir itu nggak ngomong. Nah, bahasa Khidir itu bahasa kalam. Nah, yang disebut kalam itu apa sih? Banyak orang menyatakan kalam itu adalah suara, kan gitu ya. Bahasa Tuhan, ya, bahasa kolbu. Bukan. Yang disebut kalam itu ya afal itu sendiri. Yang disebut kalam itu perbuatan yang sekonyong koder, ya. Iya, Allah Perbuatan yang sendiri. mendadak itu disebut kalam. Ya. Artinya Jadi masuk tanpa dalam isyarat. bersyukur apa ya? Masuk hakikat bersyukur ya. Tidak berprotes apapun yang dikehendakinya. Jadi kodok kodar. Jadi yang berbicara dengan bahasa dengan Musa ketika ada Khidir itu bukan Khidir, ya. Itu kesadaran sendirinya, kesadaran murninya yang diajak bicara oleh Musa. Khidir itu wujud afal, perbuatan tanpa isyarat, perbuatan tanpa pemberitahuan, tanpa. Nah itu disebut Khidir. Maka dia tanpa mulut, nggak punya mulut. Hadir terus Pak ya, mengalir. Hadir terus dalam penghijauan. Sadar. Banyak orang menyatakan kalam itu bisikan Tuhan. Bukan. Kalau masih bisikan itu masih jauh, ya. Kalau kamu masih menerima kasat isyarat masih jauh. Gak ada isyarat, gak ada tanda-tanda, tiba-tiba terjadi. Nah, itu ya. Itu sudah dekat itu. Sudah tajalli. Sudah menjadi satu. Maksudnya menjadi satu ya Allah menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Bukan kamu melebur kepada Allah. Kamu itu wujud geraknya tadi, afalnya tadi, gitu ya. Semua gerak ini harus ada dirimu. Dirimu itu yang disebut semesta atau nur tadi, energi tadi. Ya, ini ya. Muhammad itu dari Allah. Ya. Kalian menyatakan afal perbuatan Allah. Allah menyatakan hanya memandang Muhammad, ya memandang afalnya sendiri, memandang energinya. Itu yang disebut ahad. Tidak macam-macam, satu sudah. Makanya kalau kamu mengalami hitam dan putih, ya, mengalami yin dan yang, zulmat wan nur tadi, saya ulang lagi, ya biarkan. Si putih tidak boleh mengurusi hitam. Si putih itu tentang rohani, tentang isi, tentang wujud ahad tadi, kan gitu ya. Si hitam ini adalah wujud wadahnya, wadah si putih. Ya, maka disebut hamparan. Hamparan putih dan hitam. Hamparan laut putih dan laut hitam, tapi tidak bercampur. Nah, Khidir di tengahnya. Dia mengetahui batas. Karena memang diletakkan di perbatasan oleh Allah. Itulah Khidir. Ilmu yang disebut maqam. Nah, maqam Ibrahim itu di tengah. Ya. Maka sebelum menuju Muhammad ya harus menjadi Ibrahim dulu. Ya. Maka dinamakan sholawat ilmiah. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim. Kenapa sholawat itu? Ya, ada Ibrahim dan kenapa sholawat itu? Karena
ada Ibrahim dan Muhammad. Karena semuanya duduk di jalur ahfa, di jalur tengah. Orang-orang yang didudukan dalam al-a'raf, orang-orang yang didudukan dalam al-a'raf, tempat tertinggi yin yang hitam dan putih. Nah, di tengah itu ya di huruf S. Nah, yin yang hitam dan putih. Nah, di tengah itu ya di huruf S-nya itu di tengah. Kalian berada di batas. Ini tidak berlawan, saling berjabat tangan, saling merangkul. Ini tidak berlawan, saling berjabat tangan, saling merangkul. Nah, semua kebahagiaan, ya, semua penderitaan. Nah, semua kebahagiaan, ya, semua penderitaan, semua keterpurukan, semua kesenangan, semua berkah. Itu hadirnya di hitam. Jangan salah. Hitam itu adalah bagaimana kamu mewujudkan hitam itu adalah yang disebut tanpa, sifatnya menetralisir. Maka orang yang duduk di hitam harus sifatnya menetralisir, menjadi natural. Ini sedia kalanya ada putih. Nah, isi ini sedia kalanya ada putih. Ketika putih ini yang disebut hal alat insan. Yang ketika putih ini belum bisa disebut apa-apa. Baru bisa disebut putih. Ya. Dengan adanya hitam ini, wadah ini baru bisa disebut putih. Ada yang menyebutnya energi, ada yang menyebutnya ruh, dimensi, ya. Ada yang menyebutnya energi, dimensi, kesadaran. Nah, ini putih. Dengan hitam dia di putih. Jadi wilayah kesadaran itu tidak bercampur dengan hitam, dia di putih. Hitam itu adalah wadah. Ini dinamakan putih raisi. Hitam itu adalah wadah atau yang disebut kosong. Ya, nah itu disebut agama. Agama itu adalah, nah itu disebut agama. Agama itu adalah sebagai wujud suci, bahwa ya, wujud suci, wujud di hitam, bahwa semuanya sudah disucikan di hitam ini, gitu ya. Kalau yang di putih nggak perlu disucikan. Hakikatnya sudah suci. Tapi putih ini tidak bisa dibilang putih ketika tidak ada hitam. Tapi putih ini tidak bisa dibilang putih ketika tidak ada hitam. Maka semua nur, ketika tidak ada Adam, kan gitu. Hitam. Maka semua nur, ya, ruh, hitam di atas kesadaran itu ya harus ada Adam, harus ada hitam. Tapi putih tidak pernah mencampuri urusan hitam. Tapi maka putih tidak pernah mencampuri urusan hitam. Hitam juga tidak bisa memasuki wilayah putih, gitu. Sampai ada lagunya itu apa ya? Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Kan hitam manis. Allah, luar biasa banget. Nanti larinya kan hitam manis. Nanti larinya ke hitam manis. Hitam di atas putih, hitam di atas putih. Nah itu yang bulatan itu apa? Menjadi putih. Ada putih, satu putih, ada hitam. Nah itu yang bulatan itu apa? Satu titik itu ada putih, satu titik ada hitam. Warnanya kayak Jepang itu bulat itu apa itu? Geket, geket, DC, geket, DC. Jadi akrobumin ilahi hablil warid itu memang akrobumin ilahi hablil warid itu memang sangat dekat apa ya? Ya, Lebih dekat lagi memang sebenarnya. Habril warid ya, dua. Habril warid. Habril itu dua urat leher. Ada urat, ada leher. Sebetulnya ya dua urat leher. Nah, sebetulnya ya kalau di dalam tubuh ya denyut nadi dan detak jantung. Nah itu dua urat leher. Ya atau hitam putih ini dekat. Nah itu dua urat leher. Ya atau hitam putih ini detak jantung dan dekat gitu. Yang dekat itu detak jantung dan denyut nadi. Penjelasan sebetulnya ya. Itu di sini disebut atau nahnu akrobin ilaihi min hablil warid itu di sini disebutkan nahnu dekat tidak berlawan, dekat tidak bercerai. Kami dekat tidak berlawan, dekat tidak bercerai. Ya. Maksudnya itu pernyataan zulumat dan ya. Tidak berlawan. Antara hitam putih itu pernyataan zulumat dan nur itu tidak berlawanan. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak penjelasan.
Jadi dalam Al-Quran itu banyak penjelasan. Bedakan peringatan dengan penjelasan. Sebetulnya bukan peringatan. Bedakan peringatan dengan penjelasan. Akhirnya menjadi larangan. Kamu menganggapnya peringatan. Ya. Akhirnya menjadi larangan untuk dirimu. Yang sebetulnya peringatan. Al-Quran itu sebetulnya peringatan, menjelaskan sendiri keadaannya. Gitu. Zulumat itu keadaannya begini. Ya, semua bahagia, semua penderitaan itu di zulumat. Wilayah nur itu tidak ada rasa, kan gitu ya. Wilayah putih itu, wilayah nur itu tidak ada rasa sudah. Bagaimana menyatakan wilayah ahad? Sudah rasa. Bagaimana menyatakan rasa? Sudah rasanya Allah. Kalau rasanya tidak bisa menyatakan rasa. Kalau kamu itu ada rasamu di situ. Dalam arti agama itu suci dalam arti itu tadi sudah hampa. Sudah pasti maknanya sudah hampa. Banyak orang belajar spiritualitas sini, ya itu ya belajar spiritualitas masih tersesat. Baca spiritual, berarti belum siap spiritual kalau bagi saya. Nggak usah belajar spiritual kalau bagi saya. Orang berspiritual itu tidak tersesat. Justru orang berspiritual tersesat. Makanya belajar spiritual belajar hampa. Makanya belajar spiritual itu belajar hampa. Kata orang belajar mati, belajar mengalami. Kata orang belajar mati, orang takut belajar mengalami. Ini orang takut mati ya. Ini orang takut kena hukum makhluk, dicaci orang, takut dikapar orang, takut dicaci orang. Sama aja kamu takut. Harus dialami. Sama juga takut mati. Sama aja kamu takut. Sama juga takut mati. Harus dialami. Kematian itu harus dialami. Kematian harus kamu alami. Bukan kematian itu kepastian. Maknanya itu kematian harus kamu alami. Kulun nafsin zaikatul maut. Zaiko itu merasai. Merasai itu yang mengalami. Merasai itu apa sih? Merasai itu yang mengalami. Bukan kepastian. Dan bukan kematian. Bukan kepastian. Meninggalkan. Dan bukan kematian yang disebut meninggalkan dunia kan gitu. Ketika kamu meninggalkan dunia itu wajib. Karena dunia bukan ketika kamu meninggalkan dunia itu wajib. Karena dunia bukan tempat tinggal. Ya, dunia bukan tempat tinggal. Maka kamu harus meninggalkan. Ya, dunia tempat tinggal. Maka kamu harus meninggalkan dunia. Nah, bagaimana caranya kita meninggalkan dunia? Karena dunia bukan tempat tinggal. Nah, bagaimana caranya kita meninggalkan dunia? Karena dunia bukan tempat tinggal. Kembali kepada putih tadi ya. Kembali kepada putih tadi artinya menjadi menyadari yang saksi. Nah, hitam ini artinya menjadi menyadari, hitam ini yang bersaksi, yang putih menyampaikan saksi, yang hitam gitu ya kepada yang putih menyampaikan saksi, yang hitam ini kepada yang di atasnya. Maka putih yang disebut Nur Muhammad ini, dia yang bersaksi kepada Allah. Yang disebut soleh. Hitam ini sebagai wadah gitu ya. Yang disebut soleh. Atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah kata putih. Kata Nurzat, kata Nur Assalamualaikum ya Yuhan Nabi wa rahmatullah. Kata Nurzat, Assalamualaikum ya Yuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa putih menjawab lagi. Yang dianggap Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Nah, hitam ini yang dianggap soleh. Oleh sang putih salam birrahim aman kau hitam kepada hitam ya, salammu sudah diterima oleh aman kau hitam ya, salammu sudah diterima oleh Allah. Akhirnya terjadilah syahadat untuk diri. Akhirnya terjadilah maka kamu tidak boleh bersyahadat tentang Allah sendiri. Maka kamu tidak boleh bersyahadat tentang Allah sendiri. Kalau bersyahadat harus dua. Maka kita diperkenalkan dua kalimat syahadat. Kalau bersyahadat harus dua. Ketika kamu syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu kamu menolak kodrat. Enggak kamu lanjutkan. Nah, itu kamu menolak kodrat. Karena menyampaikan persaksian itu si putih. Karena yang menyampaikan persaksian itu si putih.
yang disebut Muhammad. Karena yang bisa asyhadu alla ilaha illallah si putih aja. Karena yang bisa asyhadu alla ilaha illallah si putih aja. Ya bisa ya. Dianalogikan apapun bisa. Ya bisa ya. Dianalogikan apapun bisa. Yang penting putih dan hitam ini adalah tidak lawan ya. Zauzah itu pasangan. Khalaqakum min nafsin wahidah. Zauzah itu ya. Wa khalaqa min zauzah. Nah, zauzah itu pasangan. Maka orang yang masih terjebak oleh baik dan buruk, bisa masuk, berarti dia belum bisa masuk binatang atau hitam putih, masih yang atau terjebak reinkarnasi, terjebak dengan karma kan gitu ya. Maka semua karma itu adalah ketika kamu belum menselaraskan, ketika kamu belum menselaraskan hitam ini, maka terkarma. Tadi sudah menyatakan, kalau sudah selaras dengan tadi sudah menyatakan la maujuda bihaqqi ilallah. Yang menyatakan la maujuda putih itu tidak boleh. Ya, selama ini kamu menyatakan la maujuda ilallah itu tidak boleh. Kamu hanya bisa ketika kamu masih di hitam, kamu hanya bisa menyebut la maujuda bil haqqi ilallah. Nah, haknya Allah itu yang putih. Hitam ini sebagai wadah yang menyaksikan. Bukan hitam. Nah, hitam ini sebagai wadah yang menyaksikan. Fasjudu li Adam. Nah, malaikat itu yang putih tadi disuruh sujud kepada hitam. Artinya sujud kepada kepada hitam. Artinya hitam ini tempatnya sujud. Bukan yang disujud. Masjada, wadah. Bukan yang disujuti. Artinya Allah memerintahkan. Artinya Allah memerintahkan putih ini harus selalu mengajak hitam, harus mengajak Adam. Makanya itu disebut untuk sampai kepadanya. Makanya itu disebut syahadat Rasul. Syahadat itu ada 3 kan gitu ya. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Yang terakhir syahadat diri la maujuda illallah. Ada tambahan ya, la maujuda bil haqqi illallah. Ada tambahan la maujuda illallah di putih. Kalau yang di hitam yang bisa menyebut la maujuda illallah di putih. Kalau yang di hitam la maujuda bil haqqi illallah. Kamu menghirup napas la maujuda bil haqqi illallah. Ketika kamu menghirup napas la maujuda bil haqqi illallah. Ketika keluar la maujuda illallah. Harus ada kata-kata haknya. Harus ada kata-kata hak yang putih Nur Muhammad. Ya, kamu tidak bisa hak itu yang putih Nur Muhammad tadi. Itu sudah kontrak. Kamu tidak bisa lepas dari yang putih tadi. Itu sudah kontrak. Ya, makanya jangan usil ya. Makanya jangan usil ya. Ketika ada musibah, ada sakit, ya, ada keterpurukan, kamu usil. Usilmu adalah mempertanyakan kenapa ini terjadi. Ya. Ini tidak boleh ditanya. Sama-sama. Ini ada kisah Sirun dan Rahim. Ya. Sama-sama mereka adalah pedagang buah. Dan rumahnya di pegunungan. Nah, ketika panen untuk menjual buahnya, dia naikkan buah itu di obrok. Tahu obrok ya? Kang Sobo tahu. Obrok itu seperti ranjang. Ranjang di motor itu. Obrok di jalan raya. Nah, untuk sampai di bawah di jalan raya, nanti motornya diparkir situ. Nah, nanti nyewa truk, buahnya dimasukkan truk. Di patungan ya, pergi ke pasar. 5 orang, ada 7 orang untuk pergi ke pasar. Biar murah kan gitu ya. Akhirnya si Rahman ini mengalami kepleset. Buahnya ya, ketika membawa obrok jatuh, nah, buahnya rusak. Tapi si Rahim tidak membantu Rahman. Si Rahim lewat aja tidak membantu Rahman gitu. Karena dia tahu tak ketinggalan angkutan gitu. Ketinggalan truk tadi. Masuk. Ya Allah, Rahman ini mencaci dan malu ya Allah bahwa penghasilanku. Ya Allah, engkau sudah tahu ya Allah bahwa penghasilanku
dari menjual dari menjual penghasilan sehari-hari, dari menjual buah ini penghasilan sehari-hari. Ketika makanya si Rahman ketika sampai di rumah dan memunguti buah, si Rahman ini mengeluh sampai di rumah ya, dan memunguti buah yang masih bisa dimakan. Televisi tiba-tiba dia minum kopi dan melihat berita televisi. Nah ternyata si Rohim dan teman-temannya yang naik truk tadi mengalami kecelakaan dan semuanya meninggal. Ya, akhirnya astagfirullahnya menjadi alhamdulillah. Kita ini nggak siapa. Nah, gitu ya. Di dalam ketidaktahuan kita ini nggak siapa. Makanya di dalam ketidaktahuan itu jangan selalu keburu-buru menghukumi takdir. Takdir itu sampai akhir. Takdir itu berkah. Bukan takdir jatuh, itu takdirmu bukan. Sebetulnya jatuhmu kamu diselamatkan oleh Allah. Ini contoh kecil aja. Makanya kamu, ini contoh kecil aja. Makanya kamu ketika menerima sakit, menerima musibah, jangan keburu-buru mengeluh gara-gara kamu saya ini, dan menyalahkan keluargamu gara-gara kamu saya ini sakit. Tidak boleh. Tapi ini dinamakan kesadaran semesta bertasbih. Tapi memang ini dinamakan kesadaran semesta bertasbih. Memang mepet ya, contoh sekali. kecil aja. Silakan Kang Sobo. Nggih, memang mepet Silakan sekali Kang Sobo. dari rana sadar. Nggih, memang mepet sekali dari rana sadar yang benar-benarnya itu apa. Ketika manusia atau dia itu dikasih harta, dikasih itu sudah sakit gigi aja, sakit gigi itu sudah tutup hijab itu tadi. Apabila imannya kekuasaannya tidak, banyak yang pandang kekuasaan itu banyak yang abad, sehingga menjadi itu yang bermanfaat itu gigi sampai parah, ada gigi sampai oleh orang lain, sakitnya dilihat oleh orang lain, yang tahu dilihat sakitnya ini karena yang tahu giginya itu saking ngilunya dinakas ngilu karena dari macam penjuru atau